Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana coba hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Boleh cerita atau mau mengungkapkan apa yang kalian rasakan sekarang? Atau bahagia, atau ada yang bersedih, atau yang ada yang lagi kecewa? Bisa? Bahagia, Bu. Bahagia. Alhamdulillah. Yang lain? Yang lain apakah hari ini juga merasa bahagia? Iya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang merasa kecewa hari ini? Atau yang merasa sedih? Ada nggak yang merasa sedih? Kauta kayaknya, Bu. Sepertinya tidak ada ya. Kautar ya yang lagi bersedih ya. Oke, sebelum kita belajar sekarang Ibu mau kalian melatih berkesadaran penuh atau biasa disebut mindfulness ya. Mindfulness ini teknik berkesadaran penuh. Coba kalian yang belum diaktifin kameranya diaktifin dahulu biar kita sama-sama melatih kesadaran penuhnya. Oke, silakan diaktifkan. Kita latihan mengambil napas dulu. Yang pertama, Ibu apa ya? Ambil napas, tahan, hembuskan. Kita ulang, ambil napas, tahan, hembuskan. Satu kali lagi ya. Kita mulai, ambil napas, tahan, hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Relax, Bu. Ibu nge-mute, Bu. Ya, Suara Ibu udah kasih, Bu. Oke, maaf. Dari yang telah dipraktekkan itu, ada nggak perubahan? Dari sebelum kita pakai teknik berkesadaran penuh, habis setelah sebelum kita menarik napas, menahannya terus menghembuskannya, dengan setelah kita melakukan teknik itu, ada nggak perubahannya? Apa yang dirasakan? Lebih relax. Relax, oke, lebih relax. Kita bisa jadi lebih relax. Yang lain, ada nggak perubahan yang dirasakan setelah melakukan teknik berkesadaran penuh tadi? Selain lebih relax, lebih apa lagi? Apakah hanya relax? Apa misalnya lebih tenang atau lebih apa? Nggak ada? Lebih tenang, Bu. Lebih tenang. Lebih tenang, Bu. Lebih tenang, lebih relax ya. Jadi segala teknik itu bisa kita terapkan pada saat misalnya kalau misalnya kita lagi emosi gitu ya. Lakukan teknik stop namanya ya, berhenti sejenak, terus bisa melakukan tarik napas seperti itu ya. Nah, habis itu tahan, terus keluarkan dengan perlahan-lahan, itu akan mengubah emosi ya, akan menurunkan emosi kita. Oke, selanjutnya hari ini kita akan sebelum mulai, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti semuanya rata-rata sudah siap ya. Kalau sudah siap,
kalian boleh sambil kita Zoom ini, kalian silahkan isi link absensi ya. Link absensi di deskripsi grup WA kelas kita ya. Sambilan, oke. Sambilan diisi link absensinya. Oke, Bu. Ketua kelas sudah hadir ya? Ketua kelas, Rafli. Rafli coba pimpin doa dulu, Rafli sebentar. Doa, Bu. Doa memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bu. Ya, boleh. Atau masing arahkan biar teman-teman berdoa masing-masing di dalam hati seperti kita pada saat luring. Oke, siap, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa ini, kita lanjut langsung ke materi. Sebelum lanjut ke materi, minggu kemarin kita telah belajar tentang bank sentral. Ayo, siapa yang masih ingat bank sentral negara kita itu bank apa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oke, pintar ya. Bank Indonesia. Bank sentral negara kita BI. Bank Indonesia. Baiklah, berhubung kalian sudah paham materi yang minggu kemarin, kita lanjutkan bahasan materi minggu ini mengenai badan usaha ya. Badan usaha milik negara sama badan usaha milik daerah. Ibu perlihatkan share screen dulu, ada video YouTube tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sebentar. Apakah kelihatan? Oh, sebentar. Ibu ulang kembali. Tapi itu WA. Iya, belum Ibu Anin sebelahnya ya, sebentar. Oke, ini apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kita saksikan bersama-sama ya. Perekonomian Indonesia dengan submateri BUMN, BUMD, dan BUMDes. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian, juga menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kita langsung ke materinya ya. Badan usaha dan perusahaan merupakan dua istilah yang berbeda. Badan usaha bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun perusahaan bisa diartikan sebagai suatu kesatuan faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Di Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi utama, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut disebut sebagai 3 pilar perekonomian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang BUMN dan BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun BUMD merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten, yang kemudian lazim disebut dengan perusahaan daerah. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BUMN yang pertama yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
Yang kedua yaitu untuk mengejar keuntungan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat yaitu untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Nah, yang kelima yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Adapun ciri-ciri BUMN yang pertama yaitu untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan milik negara. Yang ketiga, BUMN berusaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang keempat, BUMN itu berstatus badan hukum. Yang kelima, modal dari BUMN dapat berupa saham dan obligasi. Ini dikhususkan untuk BUMN yang telah go public. Adapun yang keenam, BUMN itu bergerak di bidang produksi atau jasa yang bersifat vital atau penting. Yang ketujuh, BUMN itu bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedelapan, segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab berada di tangan negara. Yang kesembilan, BUMN dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Yang kesepuluh, pengawasan dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang berwenang. Nah, kalau kalian ingin mengetahui contohnya seperti apa BUMN, bisa dilihat gambar di samping ini. Ada Pertamina, Telkom, Kereta Api, Garuda Indonesia, ini semua adalah perusahaan milik negara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Sebenarnya hampir sama ciri-cirinya dengan BUMN, hanya dia lebih spesifik lagi. Yang pertama yaitu perusahaan daerah itu dipimpin oleh direksi. Yang kedua didirikan oleh pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang diusahakan. Keempat, modal terdiri dari saham prioritas dan saham biasa. Yang kelima, BUMD ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang keenam, BUMD ini memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan peraturan daerah. Yang ketujuh, pengangkatan dan pemberhentian direksi harus mendapat persetujuan dari DPR. Yang kedelapan, direksi perusahaan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Yang kesembilan, karyawannya berstatus pegawai pemerintah daerah. Jadi, kalau kalian bertanya apa saja perusahaan yang terkategori BUMD, ini tergantung masing-masing kabupaten atau provinsinya. Ini saya beri contoh adalah BUMD milik Pemprov Jatim. Ada beberapa macam perusahaan yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Ada seperti Bank Jatim, Petrogas, kemudian ada PT Jatim Graha Utama, Wira Jatim Group, dan lain sebagainya. Ini pun nanti akan berbeda nama BUMD-nya di kabupaten maupun provinsi yang lain. Adapun jenis-jenis BUMN yang pertama berjenis persero atau perseroan. Nah, seperti contohnya ini PLN, dia bentuknya persero PT. Yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Nah, contohnya ini, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ciri-cirinya seperti apa baik persero maupun perum. Kita mulai dari persero ya, atau perseroan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Yang tujuan utamanya jelas untuk mengejar keuntungan. Adapun maksud dan tujuan dari perseroan ini milik negara yaitu menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh dari persero milik negara itu seperti PT PLN, PT Kereta Api, Pertamina, dan TVRI.
Adapun ciri-ciri dari perseroan, yang pertama yaitu bertujuan mencari laba atau profit motive. Yang kedua yaitu berstatus badan hukum dalam bentuk PT. Yang ketiga, usaha dari PT ini biasanya di sektor vital atau di sektor yang strategis serta profitable, menghasilkan laba. Yang keempat, modalnya berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan berbentuk saham. Jelas ya, PT itu adalah sebuah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham. Kemudian PT juga atau perseroan ini diperbolehkan menjual sahamnya atau obligasinya kepada swasta, terutama untuk persero-persero yang sudah go public tadi. Yang keenam, perseroan milik negara ini tidak memiliki fasilitas negara dan dipimpin oleh direksi serta karyawannya itu berstatus sebagai pegawai swasta. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk dari BUMN yang kedua, yaitu perusahaan umum atau perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya adalah dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Adapun maksud dan tujuan dari perum adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Nah, contoh dari perum ini ada seperti Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perumnas, Damri ini juga perusahaan transportasi milik negara yang bentuknya masih berupa perum. Adapun ciri-ciri dari perusahaan umum antara lain, yang pertama yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua yaitu berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya perum ini bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat. Yang keempat, modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang sudah dipisahkan, serta dapat memperoleh pinjaman dari dalam ataupun luar negeri. Yang kelima, perum ini dipimpin oleh Dewan Direksi. Yang keenam, baik pimpinan dan karyawannya berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur secara tersendiri. Yang ketujuh, perum mempunyai kekayaan yang terpisah sehingga mempunyai kebebasan dalam bergerak. Yang kedelapan, perum dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan diatur secara perdata. Oke, itu tadi materi yang tentang BUMN dan BUMD. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang materi yang telah ditampilkan tadi. Apakah sudah dipahami seluruhnya? Sudah, Rafli? Bu. Sudah, Bu. oke, bagus ya. Sudah, Bu. Sudah. Yang lain? Sudah semua? Ada nggak yang mau ditanyain tentang materi BUMN sama BUMD tadi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, tadi kan sudah dijelasin tentang yang BUMD. BUMD yang dijelasin tadi ada Bank BPD Jatim. Nah, kalau misalnya di Sumatera Selatan, khususnya kita Palembang, berarti Bank BPD-nya Bank Sumsel Babel bukan, ya, Bu? Bank Sumsel Babel. Jadi Bank Sumsel Babel itu termasuk itu BUMD ya. Jadi Bank Sumsel Babel itu termasuk BUMD. Oke, ya untuk waktu Zoom-nya sudah hampir berakhir. Oke, kita simpulkan dulu. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajarin tadi? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh yang bersedia untuk menyimpulkan pelajaran tadi tentang BUMD sama BUMN?
Ada yang bersedia? BUMN itu apa? Badan Badan usaha usaha milik milik negara. negara, Bu. Iya, badan usaha salah. milik negara. Jadi modalnya sebagian atau seluruhnya dari Negara. Dari negara, Bu. pemerintah. Bisa juga orang-orang lain juga menanamkan sahamnya. Begitu juga BUMD ya. Kalau BUMD berarti modalnya dari pemerintah daerah ya. Oke, contoh-contohnya tadi BUMN. BUMN tadi terbagi menjadi 2 ya. Ada Perum, ada Persero ya. Perum, contoh-contoh Bu. perusahaan Iya. yang Perum tadi apa-apa saja? Pertamina, Bu. PT Pertamina. Oke, Persero Pertamina itu. itu berarti termasuk Persero ya. Lanjut, Oh iya, bisa. Iya. apa lagi? Damri. Perumnas, Bu. Damri itu termasuk Perum. Oke, kita pisahin dahulu ya. Kita sebutin yang Perum dulu. Yang termasuk Perum apa saja? Perum, Damri, terus? Yang ini apa? Nyetak duit itu nah, Bu. Oke, ini Peruri ya. Apri, Apri. Perusahaan Iya, Bang. Uang Republik Indonesia. Oke, apalagi? Bisa? Sudah 2. Apalagi? Perum? Perumnas. Perumnas ya, pinter. Sudah 3 ya. Oke, nanti kita lanjut dulu. Contoh Persero. Apa-apa saja contoh Persero? PLN, Pertamina. PLN, Pertamina, Telkom. Banyak ya. Hebat-hebat semua ya, Nak Ibu ya. Bagus ya kalau misalnya aktif, pinter seperti ini, semangat ya mengajarnya. Oke, dari apa yang Iya, sudah Kak. kita pelajarin, terus sudah kita simpulkan, terus sepertinya sudah bisa. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, oke, bagus. Yang lain? Sama, Bu. Sama, senang juga ya? Oke, untuk Ibu sudah membagi kelompok-kelompoknya. Nanti kita lanjut di WA, berhubung Zoom-nya sudah hampir habis waktunya. Nanti Ibu bagi, kalian catat dulu nama-nama pembagian kelompoknya ya. Jadi yang kelompok 1 dulu Ibu bacakan ini nama siswa yang kelompok 1-nya. Aldenia, Amira, Kamila, Gias, Kadek, Laila, Herli Dermawan, Muhammad Rafli, Muhammad Naufal Riz, Nadia Sahada Putri. Untuk yang kelompok 2-nya Alif, Amanda, Duna, Fatima, Khairunisa, Rafli, Merlin, Kenapa ya, Bu? Rafli saja, Rafli ketua kelas. Oh, berarti Terus, Rafli kelompok. Merlin, Kautar, Hiro, Imam, Nabila Falda, Nabila Marta. Untuk yang kelompok 3-nya, Ataya, Audrey, Kalista, Della, Elo, Kelvin, Faris, Aska, Rafli Darmawan, Aziz, Naufal Gaddafi, Nabila Rafa, Putri Safira. Tugasnya nanti Bu share di WA ya. Oke, Bu. Oke, berhubung waktu pembelajarannya Oke, sudah Bu. hampir habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan kita doakan semoga pandemi ini Yo. segera berakhir. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadirannya anak hari ini. Ibu Ibu. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.